Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel yang sama. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, barokah serta ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diselamatkan dari wabah corona COVID-19 ini. Dan tidak lupa pemirsa, kami mengingatkan agar menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan sebagaimana himbauan dari pemerintah, himbauan dari PBNU, himbauan dari PBNU. Bahkan dari PBNU dengan memakai masker itu hukumnya adalah wajib bagi mereka-mereka atau bagi tempat yang memang di situ ada kekhawatiran mengarah ke sana. Baik pemirsa, kali ini dalam season yang ke-7 ini kami tetap menyampaikan tentang pembagian dari isim. Perlu kita ketahui bahwa pembagian isim itu ada 3, isim mufrad, isim tasniyah, kemudian isim jamak. Nah, sekarang untuk bagian yang ketiga ini adalah isim jamak. Lalu apa sih isim jamak itu gitu ya? Isim jamak itu adalah isim yang menunjukkan orang atau benda yang di situ jumlahnya lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi jumlah yang lebih dari 2, jumlah yang lebih dari jumlahnya itu 3, 4, 5 ke atas, itu pasti disebut dengan jamak. Makna jamak itu sendiri adalah banyak. Ternyata dalam isim jamak ini ada beberapa pembagian dari isim jamak. Namun sebelum masuk secara terperinci, kami terlebih dahulu ingin menjelaskan bahwa isim jamak ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannats salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim gitu ya. Jadi jamak mudzakkar salim itu biasanya dipakai untuk manusia jenis laki-laki. Kemudian bagaimana cara untuk membuat jamak mudzakkar salim ini? Cara membuat jamak mudzakkar salim tinggal akhirnya menambah waw dan nun. Jadi dalam tingkah rofaknya, dalam tingkah mufradnya itu muslimun misalkan, atau kafirun misalkan, atau mukminun. Dalam tingkah tasniyahnya menjadi muslimani, ya, kafironi, kemudian mukminani. Nah, dalam tingkah jamak mudzakkar salimnya ini adalah muslimuna dengan menambah waw dan nun di akhir kalimat. Juga kafiruna atau mukminuna. Nah, bagaimana ketika jamak mudzakkar salim ini kemasukan i'rab? Kita tahu bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat gitu ya. Jadi ketika kemasukan i'rab, maka muslimuna ini akan berubah. Kecuali i'rab yang masuk adalah rofa atau muslimuna dibaca rofa, maka tetap sebagaimana posisi jamak mudzakkar salim, yakni diakhiri dengan waw dan nun. Ja'a muslimuna gitu ya. Namun ketika dalam tingkah nasabnya, maka akhir kalimatnya itu ditambahi dengan iya dan nun sebagai tanda nasabnya. Jadi muslimina. Begitu juga dalam tingkah jarnya ditambah ya dan nun sebagai tanda jarnya muslimina. Kemudian lalu apa yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dalam keadaan nasab dan dalam tingkah jar? Yang membedakan adalah dengan jamak mudzakkar salim dalam keadaan atau dalam tingkah jar ini tentu dengan menambah salah satu huruf jar, di mana dalam muslimuna, dalam kafiruna, di dalam mukminuna, di dalam katibuna, ini ketika dalam tingkah jarnya itu katibina, muslimina, mukminina dengan menambah ba, bi mukminina, bi muslimina, ya, bi katibina gitu ya. Maka dengan menambah ba ini mau tidak mau harus adanya sebuah amil marortu, tidak ro'a itu ataupun tidak ja'a. Jadi marortu bi muslimina, marortu bi kafirina, ya, marortu bi mukminina begitu ya. Nah, pemirsa, di dalam
jamak mudzakkar salim ini gitu ya. Di situ ada kondisi-kondisi sesuai dengan perubahan itu tadi, yakni rofa, nasab, dan jar. Lalu yang kedua adalah jamak muannas salim, bagian dari jamak. Bagian yang kedua jamak muannas salim gitu ya. Jamak muannas salim yaitu bentuk lafalnya mengikuti pola tertentu yang biasanya digunakan untuk perempuan. Nah, bagaimana cara untuk membuat jamak muannas salim ini? Cara membuat jamak muannas salim adalah akhirnya terdapat tak marbutoh dalam tingkah mufradnya itu diganti dengan tak terbuka atau tak yang tidak bulat. Kemudian setelahnya ditambah dengan sebelumnya ditambah dengan alif. Jadi at gitu ya. Muslimatun, kemudian tasniahnya adalah muslimatani, dan jamak muannas salimnya adalah muslimatun gitu ya. Jadi muslimatun, muslimatani, pun muslimatun, kafiratun atau katibatun, itu jamak muannas salim dengan menambah tanda alif dan ta. Lain halnya dalam mudzakkar salimnya. Mudzakkar salimnya adalah waw dan nun. Lain halnya dalam tasniahnya dengan menambah alif dan nun, muslimani gitu ya. Nah, lalu apa sih jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini ya? Tentu dalam segi i'rabnya itu sama. Jadi akhir perubahan kalimatnya itu dituntut berubah gitu ya, sesuai dengan amil yang masuk gitu. Jika amil yang masuk itu nasab, maka perubahan dalam jamak muannas salim itu dengan muslimatin gitu ya, atau mukminatin. Kalau dalam keadaan jar bimuslimatin atau bimukminatin gitu ya, bika firotin gitu ya. Nah, pemirsa, disebut jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ya, karena kedua jamak ini ya tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu ya. Artinya apa? Salim artinya selamat dari perubahan akhir kalimat ya, baik yang mudzakkar ataupun yang muannas. Salim ya. Perubahan akhirnya kalimat. Kemudian maksud dari perubahan itu ya berpindahnya dari isim mufrad kepada kedua jamak tersebut, baik itu mudzakkar salim ataupun muannas salim. Artinya muannas itu perempuan, salim selamat dari perubahan. Kemudian mudzakkar itu laki-laki, salim selamat dari perubahan. Jamak itu maknanya jamak adalah banyak. Jadi jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Demikian session kali ini. Untuk session berikutnya kami jelaskan tentang masih dalam pembagian isim. Yang ketiga adalah jamak taksir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.